dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di kampusnya, STIE Malang Pucaswara atau ABM Malang melaksanakan kegiatan pendampingan, penyelenggaraan, dan workshop asesor RPL mulai pagi hari tadi. Penyelenggaraan RPL yaitu rekognisi pembelajaran lampau, di mana seseorang itu diakui capaian pembelajarannya baik itu dari pendidikan formal, informal maupun dari pengalaman kerjanya nanti dikonversi dengan SKS. Kami STI Malang Pucaswara sudah dinyatakan layak untuk menyelenggarakan RPL ini, dan pemerintah mensupport adanya program ini dengan cara memberikan bantuan untuk penyelenggaraan RPL ini. Bantuan penyelenggaraan RPL tahun ini dari 127 perguruan tinggi di Indonesia yang mengajukan bantuan pemerintah ini, yang lolos 57 perguruan tinggi negeri dan swasta. Tentunya kriteria perguruan tinggi yang lolos adalah di samping penjaminan mutu yang baik, dengan adanya kesiapan sumber dayanya, kemudian dengan model pembelajarannya yang sudah dianggap sesuai untuk melakukan penyelenggaraan RPL ini. Materi yang disampaikan hari ini apa, Bu? Materi yang disampaikan hari ini yaitu untuk persiapan dokumen penyelenggaraan RPL dan penjaminan mutu untuk RPL. Kemudian untuk hari kedua besok workshop untuk asesornya, di mana di sini memang diperlukan kemampuan dosen sebagai asesor pada calon mahasiswa, karena kan yang dinilai itu bukan hanya ijazah sebelumnya, tetapi praktek-praktek atau pengalaman kerjanya itu yang perlu dinilai oleh asesor agar tepat penilaiannya, diakui berapa SKS begitu. Untuk syarat yang disyaratkan oleh Dikti, pengalaman kerja itu tidak ada, Mas. Hanya macam ragam pengalaman dan lamanya tentunya mempengaruhi pengakuan SKS-nya seperti itu. Kalau di STIE sendiri, Bu, ada berapa asesor yang sudah dimiliki? Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Atria Kota Malang ini diikuti oleh dosen serta teknik STIE Malang Pucaswara dan juga beberapa perwakilan dari kampus lain di Kota Malang dan sekitarnya. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan tersebut, diharapkan kampus STIE Malang Pucaswara akan lebih siap dalam melaksanakan program RPL di semester gasal tahun 2023 ini. STIE Malang Pucaswara telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk melaksanakan program RPL dan mendapatkan dana hibah RPL dari Kemendikbud. Pendampingan dan ada beberapa narasumber yang berbagi kepada kita. Saya ucapkan terima kasih Pak Lutfi. Kita selalu mengganggu terus, mulai dari akreditasi, kemudian macam-macam lah kita mengganggu Pak Lutfi. Tetapi tetap rela berbagi dengan kita semua. Saudara-saudara sekalian, bahwa hibah ini sebenarnya merupakan kepercayaan daripada pemerintah. Jadi hibah yang kita terima, bahwa kita dipercaya untuk menjadi penyelenggara perkuliahan model RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Acara ini sebetulnya adalah rangkaian dari hibah, gitu ya. Hibah tentang RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, pada prinsipnya memang pemerintah ingin memperluas dan memperdalam akses terhadap pendidikan, ya. Terlebih pada
masyarakat yang sudah bekerja kan. Kadang-kadang mereka mempunyai pengalaman yang banyak, bahkan melebihi daripada fresh graduate, tapi ini tidak direcognize, tidak diakui kan gitu ya. Nah ini sayang sekali, nah, apabila mereka pendidikannya D1, D2, D3 lalu bekerja, mereka perlu diakui dan bisa melanjutkan ke perkuliahan dengan menambah SKS tertentu dan tidak terlalu lama tentunya, karena memang pengalamannya dikonversi menjadi beberapa mata kuliah. Nah ini intinya daripada rekognisi pembelajaran lampau itu sebetulnya. Potensinya yang ada di masyarakat seberapa banyak Pak orang-orang yang seperti itu Pak? Saya kira banyak sekali ya. Di Departemen Keuangan kan ada dulu pendidikan D3 ya. Sekarang saya kira BPKB apa itu kan ada ya. BPLK, mohon maaf, BPLK itu kan ada itu D3. Kemudian ada beberapa memang yang kuliah D1, D2, D3 dan mereka punya pengalaman yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Bahkan sudah menjajal di berbagai bidang di perusahaan itu kan gitu. Nah ini sayang sekali kalau tidak diakui pengalamannya kan gitu. Nah pada prinsipnya pengalaman itu kita konversikan menjadi sebuah nilai, sehingga dalam kurikulum dia hanya menambahkan beberapa mata kuliah yang memang perlu dilakukan dan memang secara pengalaman belum juga didapatkan. Saya kira itu inti daripada RPL. Di Melakukan Suara sendiri Pak, apakah siap misalkan untuk melaksanakan ini atau siap membuka untuk orang-orang seperti ini? Sertifikatnya sudah ada, sudah kita terima, artinya kita legal boleh gitu ya menerima. Nah ini kan persiapan ini ada beberapa pakem yang harus kita lakukan, mana yang boleh, mana yang tidak, bagaimana melakukan itu untuk sebuah tanda kutip kesempurnaan ya. Karena apa? Kita sangat menjunjung tinggi quality ya. Quality is a must. Oleh karenanya kita tidak bisa serampangan kemudian menerima, kemudian kita konversi, kemudian mereka kuliah bisa saja tidak. Tapi kita betul-betul committed untuk melakukan, saya kira ini program pemerintah yang luar biasa. Standar minimumnya misalkan Pak, misalkan D1, D3 atau bagaimana itu Pak? Tidak ada standar minimum, even SMA juga bisa kan gitu ya. Jadi SMA juga bisa. D1, D2, D3 gitu ya. Pada umumnya biasanya dari diploma biasanya yang sangat sering untuk berminat melanjutkan studi biasanya dari diploma. Pengalaman. Nah, oleh sebab itu di dalam prinsipnya adalah pertama aksesibilitas ya, tadi kesetaraan Bapak Ibu ya. Dan ini transparan yang tadi sudah saya sampaikan, dan yang terakhir harus ada ini penjaminan mutu. Nah, bagaimana salah satu bentuk penjaminan mutu yang kita lakukan supaya RPL-nya bagus? Tadi makanya ada persyaratan, pedomannya harus bagus, peraturannya harus ada, asesmen formulir-formulirnya harus ada. Terus kemudian ada benar-benar tadi Bapak Ibu ya, antara pembeda antara pengelola RPL dengan asesor harus dibedakan. Misalnya itu tugasnya bagaimana, gitu ya, tanggung jawabnya apa, gitu ya. Itu maksudnya dari salah satu penjaminan mutu. Dari sisi Melakukan Suara sangat bagus Pak ya, dari sisi kesiapannya dan komitmen ya, khususnya dari sisi mulai dari pimpinan Pak ya, mulai Pak Benyamin tadi sudah sampaikan, juga dari Wakil Ketua juga bagus semua selama sini dukungannya Pak ya. Dan juga komitmen sampai menyelenggarakan kegiatan ini, salah satunya itu. Kemudian dari sisi khususnya dosen-dosen atau tim RPL yang dibentuk dan asesor, ini juga bagus sekali. Dan dalam arti di sini adalah mereka sungguh-sungguh Pak ya, dalam arti mereka ingin benar ya bagaimana proses maupun langkah maupun hal yang lain di dalam pelaksanaan RPL ini benar-benar bisa berjalan dengan bagus dan bermutu. Itu utamanya. Sehingga harapan kalau ini bermutu, maka kualitas daripada khususnya calon mahasiswa yang ikuti RPL menjadi sangat bagus dan memang qualified gitu Pak ya. Pak, ada catatan nggak Pak terkait dengan kampus-kampus yang akan membuka kelas RPL ini? Mungkin
rambu-rambunya lah yang nggak boleh Iya. dilanggar apa aja Pak? Iya, jadi gini, sekarang yang dapat hibah ini kan cukup banyak ya dari Dikti. Dan oleh sebab itu rambu-rambu yang dikeluarkan otomatis kita ngikuti dari aturan baik kementerian maupun daripada Dirjen, Dirjen Dikti. Itu aja yang kita pakai. Pak yang disampaikan Pak Lutfi tadi apa Pak materinya Pak? Kenapa? Materi yang disampaikan Pak Lutfi tadi? Ini adalah berkaitan dengan bagaimana kebijakan daripada Dikti maupun kementerian, terus kemudian juga langkah-langkah, kemudian juga terkait dengan bagaimana nyusun pedoman ya, khususnya ini Pak, luaran apa sih yang diharapkan khususnya terkait dengan adanya hibah yang terkait dengan RPL ini. Otomatis itu banyak sekali, ini ada 7 Pak ya, itu yang kami ungkapkan secara keseluruhan.